Dok, hati-hati di sana yo. Dan katakan pada gadis yang membawa kamera itu, jangan ambil foto apapun di desa itu. 7 mahasiswa kedokteran menjalankan KKN di sebuah desa. Namun, mereka di sana mendapatkan petaka dari pembalasan dendam seorang gadis berkebaya merah darah. Namanya ialah Roro Kenanga. Dendam apa yang menyebabkan mereka mendapat petaka tersebut? Oke, Bang Ber kali ini akan mengangkat sebuah cerita dari novel yang berjudul KKN Berujung Petaka yang ditulis atau karya dari Alea Azhara. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membacanya di link yang sudah Bang Ber sediakan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. Tiga pria bertubuh tinggi tegap mengejar seorang gadis belia dengan seringai menakutkan penuh nafsu. Usia mereka hampir sama. Dilihat dari pakaian yang dikenakan, ketiga pria itu sepertinya bukan berasal dari desa ini. Mereka mengejar gadis berkebaya merah darah. Bawahannya mengenakan kain kebal polos usang warna maron. Wajah itu cantik tetapi pucat pasi karena dilanda ketakutan yang luar biasa. Rambut hitam legam, kusut teringrai, sepinggang lengket oleh keringat campur air hujan yang merintik. Mulut mungilnya tak henti berteriak meminta tolong hingga suaranya parau memilukan. Namun, suasana kebun singkong yang luasnya tak terkira dikelilingi hutan itu sangat sepi, gelap dan mencekam. Sang gadis kelelahan, langkahnya mulai terseok, tenaganya semakin habis untuk digunakan berlari. Keringat campur rintik hujan menyamarkan air mata yang tak hentinya berderai. Derap langkah ketiga pria itu kian mendekat ke arah si gadis. Ketakutannya semakin menjadi-jadi dan berhasil dicekal bahunya. Salah satu pria yang sulit dikenali karena rambut gondrong dan jambang lebatnya menutupi wajah menyeret paksa tubuh gadis tengah meronta ke semak belukar itu. Lolongan binatang hutan saling bersahutan disertai lengkingan ketakutan, merindingkan bulu kuduk siapapun yang mendengarnya. Sedangkan suara bahak ketiga lelaki itu menggema mengiringi nafsu bejat mereka. Mereka berpesta menggilir tubuh mungil itu dengan buas hingga tak berdaya. "Tolong! Kek, bangun. Kamu kenapa, Kek?" Aku terperanjat dengan guncangan cukup keras di bahu. Napasku memburu, mengucek mata dan mengumpulkan segenap kesadaran. Setengah menengok keluar lewat jendela mobil yang terbuka. Angin semilir pedesaan yang sejuk menerpa wajah, memonitor sekitar yang dirasa asing. Detik kemudian menoleh ke arah lelaki yang tadi membangunkanku. Degup jantung bertalu seketika mendapati Gani sedang mengamati wajahku yang pastinya tak tentu rupa sehabis tidur dan bermimpi cukup menyeramkan. Selarik senyum timbul di bibirnya. Aku menunduk mengatur napas yang masih tersenggal serta mengusap keringat yang membanjiri di kening. Baru kali ini aku bermimpi bisa melihat jelas kejadian mengerikan. Tiga pria menggilir tubuh mulus gadis belia dengan sangat bernafsu. Astagfirullah, mimpi macam apa itu? Siapakah mereka? "Kamu gak apa-apa kan, Kek?" tanya Renata dari pintu mobil samping satunya lagi. Aku kembali terhenyak, seraya mengangguk memastikan aku baik-baik saja. "Kamu mimpi buruk ya? Sampai menjerit minta tolong begitu. Mimpi apaan sih?" Renata menyambung pertanyaannya sambil menyodorkan botol minuman mineral. Kusambut dan langsung meneguk isinya. "Ah, itu mungkin hanya bunga tidur saja. Mungkin aku lupa tidak berdoa saat mau tidur tadi," kilaku. Enggan menceritakan mimpi yang tak pantas kubeberkan. Kusodorkan kembali botol minuman ke tangan Renata. Gadis tomboy itu mengendikan dahi, paham jika aku tak ingin berbagi cerita tentang mimpi itu. Biarlah jadi rahasiaku saja. Sudah sampai ya?" tanyaku. Kembali melongokkan kepala keluar lewat jendela mobil, menghindari tatapan Gani. Bau tanah basah seperti habis diguyur hujan terhisap indera penciumanku. Petrikor aroma alami yang kusuka. "Sudah, Kek, mau turun atau mau lanjut tidur?" Suara kekehan Gani menyertai pertanyaan yang menurutku sangat konyol. "Apaan sih, Yan?" "Tentu saja mau turun." Membetulkan letak hijab yang menutup kepala sebelum keluar dari mobil. Meregangkan badan guna melepaskan otot yang dirasa kram bukan main. Setelah menempuh perjalanan Jakarta Jawa Timur yang memakan waktu berhari-hari.
Meski dijeda beberapa kali dalam perjalanan, tetap saja tak cukup, badan sakit semua. Mengamati sekeliling, asli pedesaan dengan rumah penduduk jarang-jarang. Satu rumah ke rumah lain beranjak puluhan meter. Pantas saja agak sepi. Tempat ini dikelilingi perkebunan singkong dan pohon jati. Ada juga pohon bambu yang rimbun sana sini. Kalau malam bisa dibayangkan, seram sekali tempat ini. Mungkin mereka sudah terbiasa. Melihat yang lain mulai menurunkan barang dari mobil, kuikuti gerakan mereka menurunkan milikku dibantu Gani. Sempat berapa kali tangan lebarnya menyentuh jemariku. Modus, sindir Revan, teman satu fakultas yang paling tengil. Sebenarnya malas disatukan dengan dia. Tapi mau bagaimana lagi, kelompok KKN ini yang menentukan pihak kampus. Dan dia orang yang tahu lokasi sasaran KKN kami. Mau tak mau harus menerimanya dengan segenap jiwa dan raga. Aku sering menangkap Revan memandangku dengan tatapan berbeda yang sulit kuartikan. Serius, ini tanpa unsur kesengajaan, Van. Jelas Gani meluruskan ketidaksengajaannya. Aku hanya diam saja. Masa bodoh dengan berdebatan kedua pria itu. Alah, mana ada nggak sengaja sampai berkali-kali gitu, Gan? Sahut Dio sambil mencebik. Dio ini calon dokter yang kepo. Rasa keingintahuannya sangat tinggi, setinggi egonya. Aku hanya menggelengkan kepala saja, jengah mendengar celotehan tak penting mereka. Dari samping, Raisa menyikut lenganku sambil tersenyum jahil. Aku berdeci, sebal, seraya menghindari dari mulut usilnya yang bakal rame membuliku nanti. Ingat ya, kita di sini untuk KKN, bukan pacaran. Paham? Tegas Renata sambil melirik ke arahku, kemudian meneleng ke arah Gani. Gadis satu ini paling judes di antara aku dan Raisa. Kalau sudah jadi dokter pasti sangat tegas. Aku sangat yakin banyak orang yang takut berobat sama dia. Siapa yang pacaran? Ngaco kamu, umpatku. Berlalu dari hadapan mereka yang memandangku dengan tatapan menyebalkan. Gani hanya terkekeh-kekeh saja. Tanpa menghiraukan mereka yang masih terlibat dalam candaan, kakiku berayun menghampiri sepasang pria dan wanita yang sedari tadi berdiri tidak jauh dari mobil di parkir. Sikap kedua orang itu seolah sengaja sedang menunggu kedatangan kami. Sumpurasum, assalamualaikum mbah, sapaku sesopan mungkin. Menangkupkan tangan di depan dada. Rampes, waalaikumsalam, jawab mereka membalas gerakanku tak kalah sopan. Bu Lasmi dan Pak Randu memperkenalkan diri mereka. Mereka berusia sekitaran 50 tahun lebih. Rambut sang wanita bagian belakang disanggul asal-asalan, memperjelas bentuk wajah yang sangat tirus dengan tulang pipi yang menonjol. Pakaian yang dikenakan kebaya lusuh berwarna coklat, dipadu-padakan dengan rok panjang hingga mata kaki. Warna hijau lumut, kusam, ada tambalan di ujung bawah roknya. Sendal jepit yang sudah pudar warnanya menjadi alas kaki yang hitam sedikit keriput. Sedangkan penampilan Pak Randu seperti kebanyakan pria desa khas seorang petani, mengenakan kaos abu-abu polos lusuh dan celana kain berwarna hitam. Wajahnya sama tirusnya dengan si wanita, memiliki mata yang teduh, kulit hitam dengan urat menonjol di seputaran tangan, menandakan kalau beliau seorang pekerja keras. Ibu pikir kalian batal datang kemari, ucap wanita itu dengan suara berat. Mata kecilnya mengamati kami satu persatu. Kami hanya terlambat 1 hari, Bu. Maklum pada kelelahan di perjalanan jadi banyak istirahatnya. Papa Raisa yang kini sudah berdiri di sampingku. Menyusul yang lainnya kecuali Renata. Gadis berambut sebahu dikuncir kuda. Itu asik dengan kegiatan memotret segala penjuru tempat ini. Pemandangan apapun selalu menarik baginya. Renata kemana-mana tak pernah jauh dari kamera digitalnya. Segala sesuatu yang menurutnya unik jadi sasaran jepretan. Berbicara dengan sepasang suami istri itu menjelaskan tujuan kami dan berakhir dengan penitipan mobil di tempat ini. Kami akan melanjutkan perjalanan ke desa Petung yang masih jauh menggunakan kaki. Akses menuju ke sana tidak bisa dilalui kendaraan karena terhalang hutan lebat dan perkebunan singkong. Jarum jam sudah menunjukkan lewat dari azan zuhur. Menurut pemaparan wanita parubaya itu, tujuan kami ke dusun Petung akan memakan waktu sekitar 2 jam tanpa rehat. Bisa kalian bayangkan jauhnya. Sebelum lanjut ke perjalanan kami, Gani mengajak teman semuslim melaksanakan sholat dulu. Mereka diajak Pak Randu ke dalam rumah sederhana milik mereka. Aku dalam keadaan halangan, jadi tidak ikut melaksanakan ibadah, termasuk Renata dan Dio yang non-muslim. Meskipun berbeda agama, persahabatan dan kekompakan tetap terjalin.
"Dok," panggil Bu Lasmi menyentuh bahuku dengan lembut. "Njeh Bu, apakah masih bisa kegiatan ini dibatalkan? Atau mungkin mencari lokasi yang lain saja?" Dahiku mengernyit atas pernyataan Ibu Laksmi. Kenapa kami harus membatalkan yang sudah direncanakan dengan matang? Jika niat menolak kedatangan kami, seharusnya dari awal kedatangan para senior dan Revan waktu melakukan observasi dulu, setelah melalui perjalanan melelahkan berhari-hari. Rasanya tak mungkin mesti membatalkan sepihak begitu saja. Namun dari raut yang ditunjukkan Ibu Laksmi, ada yang sesuatu yang disembunyikan. Ayo, seruan Renata membuyarkan monolog liar yang berkecamuk di dalam kepala. Gani dan yang lainnya selesai salat. Berakhir pula obrolanku dengan Ibu Laksmi, menciptakan pembicaraan yang menggantung. "Dok," Bu Laksmi mencekal lenganku saat hendak melangkah. Wajah wanita itu kentara dengan kekhawatirannya. "Hati-hati di sana yo. Dan katakan pada gadis yang membawa kamera itu, jangan ambil foto apapun di desa itu, kecuali..." Ayo berangkat, nanti keburu malam tiba di sana." Suara Gani mematahkan kalimat Ibu Laksmi. "Iya maaf, Bu, saya harus pergi," pamitku, memaksakan seulas senyum terbit di bibir ini. "Ibu percaya sama kamu, Dok," ucapnya datar. Lepas mendengar kalimat terakhir Ibu Laksmi, segera berlari menghampiri gerombolan temanku yang mulai bergerak meninggalkan tempat ini. Sekali lagi, kulirik sepasang suami istri yang sedang memandang kepergian kami dengan tatapan penuh makna, antara kekhawatiran dan takut. Kami memasuki jalan setapak berbatu dengan lebar 1,5 meter. Kanan kiri pohon tinggi menjulang sepanjang jalan, ditambah banyaknya rumput liar dan belukar. Kabut menyelimuti dan sedikit mengganggu jarak pandang kami. Meski tengah hari, sang raja siang seperti enggan menampakkan sinar terangnya. Mereka hanya mengintip kecil di celah-celah dedaunan yang tersibak angin. Medan jalan cukup terjal untuk menuju desa Petung. Rencananya, kami akan ke rumah sesepuh yang pernah didatangi Revan dulu. Gila, jalannya terjal banget. Mengusap peluh yang semakin membanjiri hingga bajuku sedikit kuyup. Aku terhenyak sebuah tangan menarik paksa koper yang sedang kutenteng. Memang sangat berat kurasa. Gani, dia berusaha menjadi dewa penolong membawakan barang milikku. Gak sadar apa, barang punyanya sendiri saja segitu banyaknya. Keluhku dalam hati. Kutolak niatnya membantu, namun Gani sangat kukuh dengan niatnya itu. Ah dasar, sendirinya saja sudah repot. Renata dan Raisa mendekat ke arahku. Kupastikan mulut mereka bakal mengeluarkan bulian lagi. Dan ternyata itu sangat benar. Gak ada kerjaan banget.